bahwa ada loh perempuan, rahmatullah itu ada dalam dirinya, tapi ada cerita orang bunuh 199 datang ke seorang ulama, dibilang ente ahli neraka. 2 potret, dan sampai sekarang potret itu ada. Jadi kita nggak bisa menghina orang yang menurut kita terhina, jangan sucikan juga orang yang menurut kita suci. Masya Allah. Ala hazzinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Masya Allah, Masya Allah. Ini teman-teman yang nonton di YouTube ya, jujur umur sudah 52 tahun. Ya, Masya Allah. ngaji kayak begini, rasanya saya kalau mau berangkat dalam satu perjalanan, baru izin di atas keset. Ya. Banyak saya mempelajari, tapi rahasianya ada di sini. Alhamdulillah. Unta aja saya pelajarin, tingginya 2 meter 30 cm. Aduh, kita aja nggak hafal. Wah, pungungnya 30 cm. Apa itu pungungnya? Dia nyimpen lemak. Dia berjalan 350 kilo, dia bisa membakar lemaknya dan minum hanya berapa menit, ada 25 liter di kantongnya. Dengan badai gurun, diciptakan oleh Allah, alis matanya itu tebal, lebih tebal dari hewan manapun. Giginya kalau ditumbuk itu jadi obat. Ya, ya. Air kencingnya kalau diolah jadi bahan bakar. Viral ya. Kulitnya kalau dikletek itu bisa menjadi baju, bisa menjadi terpal di kala musim Tuh. pancaroba. Dan hebatnya dia dicambuk jalan berapa kilo tidak pernah ada suara yang keluar. Dan Rasulullah punya hewan unta dan diberi kasih nama, tapi dia menyuruh kita bukan beruntalah tapi berkudalah. Karena ternyata unta dengan kuda ini larinya lebih cepat dari kuda. Maka kalau kita ingin lebih cepat dengan pengetahuan kita, tapi kita bermalas-malasan, kita akan lewat dengan orang yang biasa-biasa saja, tapi cepat larinya. Tapi kata Mabruk tadi, saya baru ketemu di sini. Jadi istilahnya kalau kata orang, bangsa Arab itu diberikan 2 mujizat. Satu, minyaknya yang tidak habis-habisnya. Yang kedua, hewan unta tadi. Karena onta Islam bisa sampai ke sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jangan tinggalkan majelis ini. Saya hanya belajar data, tapi tidak belajar rahasia. Masya Allah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup Maulana? Boleh saya tanya? Waduh, gawat. Enggak, berat. Aduh. Tahun yang lalu sih pernah mempelajari kitab Al-Hikam. Di situ ada disebutkan tentang golongan. Yang pertama ada golongan salikun, yang kedua adalah golongan majibun. Barangkali Abu yang bisa memberikan pencerahan kepada saya. Masya Allah. Ini Sariun. bertanya pesanan. Sariun dan Majidun. Salikun dan Majzub. Jadi dunia ma'rifat ini kan kumpulan ilmu hakikat tentang Allah. Ini cara memperolehnya gimana? Maka di dalam kitab Notailah itu dibagi 2. Ada yang dijemput oleh Allah. Itu namanya Majzub. Orangnya sampai, tapi nggak perlu dia usaha apa-apa. Allah jemput. Tapi taruhannya, jiwanya, keluarganya, semuanya sudah habis semua. Ya. Tapi ada orang yang dia lahir sebagai orang manusia biasa, normal, pikirannya, ya rasionalnya, hitung-hitungannya matematis lah. Orang ini kemudian mengalami kesadaran, kayaknya ada sesuatu yang lain dalam diriku. Lalu dia mencari. Pencarian dia disebut dengan suluk, orangnya disebut salik. Maka ada 2 jalan kepada Allah. Majzub, suluk. Orang yang majzub, yang ditarik oleh Allah, ada yang suluk. Dia kemudian mencari jalan kepada Allah. Maka ada hadis man salaka thoriqan. Siapa yang mencari jalan, menempuh jalan. Jadi jalan kemana?
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Mencari ilmu. Ilmu mana yang paling mulia? Ilmu paling mulia, kata Imam Ghazali, adalah ilmu yang objeknya paling mahal. Objeknya paling mulia. Maka, kalau ada orang cuma belajar bikin bangunan, dia nanti jadi tukang aja. Tapi kalau dia belajar arsitek, dia nanti jadi arsitek. Kerjaannya lebih berat atau lebih ringan? Zohirnya lebih ringan kan, Lebih tapi ringan, batinnya lebih berat. Tanggung jawabnya. Iya, cuma di badan dia biasa, nggak perlu hitam legam dia. Coba dia mulia nggak? Jadi dia kualitas bangunan yang dia pelajari, filsafat bangunan. Makanya ilmu arsitek itu ilmu filsafat. Jadi kalau ada teman kita mengharamkan filsafat, terus bilang aneh ini teracuni filsafat, dia seorang arsitek, ya dia filsafatnya. Dia makan dari duit haram tuh, kasih ke aneh aja, terhalal. Itu bahasa Bang Ana itu. Kasih ke aneh aja ntar bebas gitu. Terus, kalau ada orang mengenal tentang Allah, itu baru perintahnya. Ada yang kenal yang memerintah, mana yang lebih keren. Maka kita coba lihat, ada rakyat, ada menteri, ada keluarga. Mana yang lebih dekat ke presiden? Ke raja, Menteri. ke gubernur, ke bupati. Keluarga dia, atau keluarga. menteri, atau rakyatnya? Keluarga. Keluarga dia. Atau ada rahasia yang nggak dia bagi keluarga teman dekatnya. Si teman dekatnya ini mengenal si pejabat ini bukan yang dikenal oleh orang-orang di luar. Karena dia dikenal, dia dapat posisi ntar jadi menteri, jadi penasehat, kira-kira begitu. Semakin tinggi pengenalan orang kepada objek yang mulia, semakin mulia dia di dunia. Kalau objeknya dunia. Yang paling mahal di dunia kan emas, dinar, berlian. Kalau ada orang sanggup menguasai ilmu ini dan dia bisa menguasai tambang-tambang ini, dia pasti paling mulia di dunia. Duitnya paling akeh lah. Tapi kalau ada orang yang mengenal pemilik langit dan bumi ini, sumber langit dan bumi ini, dia akan lebih mulia dunia dan akhirat. Makanya nanti ketika ada pilkada, pemilu, itu para caleg-caleg itu, calon-calon itu datangnya kemana? Nyari wali nggak? Nyari wali. Karena percaturan ini bisa dirubah dengan main biliarnya wali kan. Percaturannya mereka. Mereka tendang sini yang kena mana gitu. Jadi waktu ada seorang calon, dia nyalonin dirinya, itu suaranya udah banyak. Tapi dia masih cari backup, kiai-kiai dikumpulkan di istana. 40 hari, 40 malam, zikir, tahlil, Quran, menang dia. Jadi mereka cari backup, orang-orang yang punya akses langit. Terus yang raja siapa? Dia atau ulama itu? Ntar coba lihat, kalau selesai dia cium tangan nggak sama kiai? Jadi yang mulia sang wali atau sang raja? Karena sang wali punya akses kepada sang raja di raja, raja dunia pun minta tawasulan, minta doa supaya dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Nah, itulah tahapan-tahapan ma'rifat. Kita ini karena suluk malas, majzub juga enggak. Ya udah kenal aja deh sama beliau, dekat aja sama beliau, disayang. Ntar dibawa lah. Syafaat, itu syafaat. Ya suluk nggak mau, ya kan? Mau kan? Nggak mau kan suluk? Antum disuruh nggak mau nggak tidur 40 hari, 40 malam. Seperti Nabi Yunus. Nggak mau kan? Nggak putus nyebut nama Allah selama sekian hari. Ya berat. Makanya minta rukhsah dari April ke Oktober kan. Atau rukhsah belum? Kan kalau boleh. Kalau nggak boleh, jangan. Tapi sebenarnya orang dapat rukhsah. Rukhsah itu sudah majzub. Jadi salik ini namanya murid. Dia mencari.
Tapi sebenarnya orang yang mencari ini, dia dicari juga. Jika si murid sudah mencapai kesadaran penuh, baru dia sadar bahwa dia sebenarnya majzub juga. Jadi sebenarnya salik itu orang majzub tapi yang belum sadar. Versi kita Maulana. Ntar kalau versi Maulana ntar beda lagi. Dia sebenarnya sudah ketertarikannya sudah ketarik. Ada magnet di sini, di dalam dirinya ada besi berani istilahnya kan. Ada logam. Logam itu cuma dia nggak sadar nih, dia masih melawan, yang menghadang dengan rasionya, jubah-jubah kealimannya, jubah-jubah keduniaannya, masih ngelawan, akhir bisa ketarik lagi, jauh lagi. Tapi ada saat semakin dekat, kadang-kadang dia di sini, sumbernya mendekat. Itu yang majzub. Selama ini dia masih mencari itu salik. Tapi ketika sumbernya mendekat, langsung dia majzub. Majzub ini macam-macam awalnya. Ada yang majzub mahabbah. Itu kayak orang-orang yang semi-semi kasmaran. Orang kasmaran itu kan kayak ya semi-semi gila lah. Ya itulah ya beberapa habib kan ada. Ada yang majzub salik. Dia majzub tapi mengerti salik. Ini normal orangnya. Dan itu yang disebut kamil mukammil. Orang yang ideal menjadi mursyid. Majzub ini nggak bisa jadi mursyid. Dia cukup dijadikan ibarah doa-doanya. Tapi kalau si majzub yang salik, ini yang mursyid yang sebenarnya. Kalau salik jadi majzub, kemursidannya belum sempurna. Sampai dia betul-betul sadar tentang kemajzubannya itu. Maka di Quran itu dalilnya, kan kita, antum menanya dalil terus kan pasti. Surat Asy-Syura ya. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u yahdi ilaihi man yunib. Setelah laisa kamisli itu. Setelah lahu maqalidus samad. Ayat berapa itu? Yajtabi ilaihi ma yasa. Jadi majzub itu disebut di Quran mujtabah. Orangnya dipilih, ditarik. Tapi ada orang yang mencari jalan hidayah, wa yahdi ilaihi ma yunib. Maka orang-orang yang pengen mencari jalan, Allah kasih jalan, dikasih guidance. Maka Al-Quran itu di situ ada sisi suluknya, ada sisi jazabnya. Kita sebut jazbah, cuma orang Jawa nyebutnya majdub. Jedub. Luar biasa. Kalau istilah orang Betawi Pak, jazab itu jadjab. Nah, itu istilah perbedaan istilah aja. Istilah lidah. Ya. Jadi jangan jadikan masalah nanti ketika beda istilah. Karena emang detail ya bahasa Arab tuh ya. Sangat detail. Adab, perilaku, adab jadi peradaban gitu ya. Iya. Beda bahasa Indonesia ya. Iya. Saya makan tadi, sekarang, besok sama aja. Itu kira-kira Maulana, cocok nggak? Iya. Mau nanya lagi boleh? Aduh, parah. Fadhal. Luar biasa, Masya Allah. Keren Bu ya, Masya Allah. Jadi ini di luar konteks dari hikam. Pernah ada satu riwayat pernah saya baca. Seorang murid Junaid al-Baghdadi itu pernah bertanya kepada beliau, ya Tuhan saya, sungguhkah orang yang sudah bermakrifat, orang yang sudah wusul ila Allah itu, ya, dia masih bisa bermaksiat? Wow. Ya, maksiat dalam konteks yang disampaikan dalam pertanyaan ini adalah berzina. Iya. Apa jawab Tuan Syekh Junaid al-Baghdadi? Mungkin. Iya. Nah, coba barangkali pendapat dulu. Itu ada dalam Risalah Kusyairiyah, ada dalam kitab Awariful Ma'arif ada. Kemudian di syarah syarah hikam ada. Jadi ada orang datang ke Imam Junaid, bahasa Arabnya hal yaznil wali. Apakah wali masih bisa berzina? Bermaksiat gitu maksudnya. Jadi zina ini kan maksiat yang paling hina lah. Paling nggak pantas. Jadi kalau bahasa bebasnya, mungkinkah wali melakukan hal yang paling nggak pantas di dunia? Menurut orang awam loh ya. Apa jawaban beliau? Itu adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Jadi babnya bab kudroh irodah. Sedangkan wali, babnya bab jaiz. Secara takdir, dia sama. Wali itu sama. Dan saya yakin yang nggak diceritakan di Quran tentang kisah Sayyidina Khidir Balya bin Mulkan, itu kan cuma 3 kan. Antara itu kan lama itu. Pasti ada kejadian
penyamaran maksiat yang barusan. Kira-kira Nabi Musa ngelihatnya gimana tuh? Orang maksiat, zina. Dan ketemulah kliknya. Perempuan yang dulu ngasih anjing loh yang mau ditabrak oleh seorang mualaf itu. Ya. Si anjing ini mau ditabrak sama dia bilang itu anjing kok. Dia nggak belajar fikih, anjing itu najis. Itu kan mazhab Syafi'i. Mazhab Malik enggak kok. Ya kan? Najis itu bukan berarti dia dibenci. Loh ada hadisnya Ustadz, dikurangi amalnya. Itu kalau orangnya tidak memanfaatkan anjing tidak pada tempatnya. Makanya Nabi mengatakan boleh untuk dua hal. Untuk menjaga kebun, menjaga rumah, atau pelacak gitu ya. Pertanian ya. Ya pertanian, artinya nggak masalah. Tapi kalau cuma hobi-hobi aja, nanti dia akan berkurang semangat beramal yang ngurusin itu malah. Yes. Nah itu. Si perempuan ini ngapain? Dia kasih minum kan? Jadi ketika dia melihat anjing kelelahan, dehidrasi, dia sudah wusul di situ. Wusul dalam sifat Allah rahmah. Pembukaan Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, udah nyampe dia ada wusul. Sedangkan ada orang ahli ibadah, bajunya apa, ngeliat anjing mau ditabrak. Ini pelacur, ngeliat anjing kelelahan, dia kasih minum. Menurut antum siapa yang wali? Yang PSK itu. Itu menurut hemat saya, itu bagian dari cerita Khidriyah sebenarnya. Gimana Syekh Mansur? Jadi yang kemudian dipecah dari kisahnya Nabi Musa, itu Khidriyah semua sebenarnya. Sindiran-sindiran buat kita, bahwa ada loh perempuan, rahmatullah itu ada dalam dirinya, tapi ada cerita orang bunuh 199 datang ke seorang ulama, dibilang ente ahli neraka. 2 potret, dan sampai sekarang potret itu ada. Jadi kita nggak bisa menghina orang yang menurut kita terhina, jangan sucikan juga orang yang menurut kita suci. Masya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Jadi itu memang ada teksnya. Ada malah. Jadi bagi beliau, wali itu kan bukan nabi. Takdirnya bisa maksiat, bisa taat. Gitu maksud beliau. Maka kita kalau ngeliat guru kita maksiat, kita bilang, oh beneran dia wali, dia bukan nabi. Sekali antum bilang, wali guru kita nggak akan pernah maksiat, itu langsung jadi Syiah. Syiah batiniyah. Wah, astagfirullah. Bahaya kan? Luar Syiah biasa. batiniyah itu nggak meyakini para imam ini maksum, sama kayak nabi. Luar biasa. Syiah Imamiyah yang ada sekarang aja mereka nggak sepakat, itu Said Kamal Al-Haidari, itu dipenjara sekarang karena dia menolak doktrin imam itu maksum, imam terpelihara dari dosa. Masuk penjara sekarang. Dia menolak Imam Mahdi yang akan keluar itu adalah Imam Mahdi yang ke-12 yang hilang itu. Dia tolak. Banyak yang dia tolak. Mushaf Fatimah dia luruskan. Masuk penjara sekarang. Nggak tahu udah keluar atau belum. Namanya Said Kamal Al-Haidari. Nah, mungkin Syiah yang Tasannun, Syiah yang dekat ke Ahlus Sunnah ini mungkin masuk ke barisan Imam Mahdi ntar ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau Syiah yang Rafidhah benci sahabat itu jauh lah. Ya. Ini enggak. Dia cinta ke Sayyidah Aisyah, tapi dia mengkritisi kebijakannya Muawiyah. Ya. Gimana Maulana? Udah jam berapa nih? Ini jamnya sore gitu. Masya Allah. Soalnya ada 1:30 yang ini, ada 1:30 yang itu. Ada penjelasan lain. Kalau orang awam maksiat, dia tambah putus asa kepada Allah. Tapi kalau wali maksiat, dia tambah intim kepada Allah. Karena kalau dia maksiat, dia bisa nangis lagi. Jadi wali-wali kalau udah keras hatinya, itu Allah celupkan dikit ke bab zulumat. Nah, itu yang Maulana jelaskan itu apa? Masya Allah. Hijab zulumat, hijab cahaya. Jadi kedekatan kepada Allah dengan taat itu sama dekatnya dengan apa? Kedekatan orang yang maksiat dan orang yang taat ini potensinya, potensi dekat dan jauhnya kepada Allah sama. Maka coba lihat orang cuma dengan baju-baju ustadz itu bisa menghardik petugas loh. Kamu nggak tahu saya ustadz. Emang apa urusannya kan? Seperti pas pampres digituin sama polisi kan? Apa urusannya kan gitu? Iya. Ya, apa urusannya? Ustadz itu karena nggak ada dewan pengawas ustadz, jadi ustadz tuh bisa ngomong ayat tuh suka-suka dia.
Dan kita ngelihat banyak mereka yang menggunakan jubah-jubah keustatannya tidak pada tempat. Ya. Dia lupa, taat dia itu nggak ada urusannya sama yang begitu-gituan. Nah, maka banyaklah kita temui orang-orang yang sholat, tapi kebencian di hatinya itu nggak hilang. Wajar ada ayat, fawailul, celaka orang yang merasa sholat. Kalau di ayat Quran yang dipujikan, muqimus sholah, iqamatus sholah, iqamus sholah, aqimus sholah. Ya. Mendirikan sholat. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan aku keturunanku muqimis sholat, mendirikan sholat, menunaikan hajat sholat, syarat rukun sholat. Kalau yang di surah Al-Ma'un, itu dia ngerasa sholat. Maka celakalah orang-orang yang merasa dirinya suci karena sholatnya. Itu barangkali ayatnya. Jadi orang yang taat, hijabnya kan cahaya nih. Itu jauhnya kepada Allah. Itu bisa lebih jauh daripada orang maksiat yang sadar. Nah, si perempuan ini kan udah tahu, ya Allah, saya ini pelacur, ya Allah. Saya ini hina. Yang saya bisa bantu cuma ini. Ini jadi wali dia kan. Jadi perempuan tuh jadi wali ketika dia turun dari tebing, mengambil air ke bawah, itu kan repot itu. Naik lagi ke atas. Sendalnya dipakai, itulah mahar jadi walayahnya. Zaman itu. Konfirmasinya nanti ke malam Rabu. Bener kan dia jadi wali? Luar biasa. Gitu Maulana, bener Maulana. Boleh lagi. Boleh ya? Ini kayak Nabi nanya ke sahabat, tapi untuk sahabat sebenarnya. Iya. Tafadhal Maulana. Dalam kitab Imam Hasan An-Nafiri disebutkan, jika kita akan sampai kepada Allah atau wusulillah, maka tanggalkanlah dua perkara dalam diri. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Dalam konteks hikam ini yang barangkali mungkin saya ingin mendengarkan penjelasan dari Abu. Terima kasih. Itu hikam nomor pertama Maulana. Hikam nomor pertama itu. Jadi hikmahnya Imam An-Nafiri atau An-Nifari ini kemudian direkap oleh Imam Nota'ilah. Jadi ini hasil mu'alimi beliau dengan An-Nifari. Jadi muhadasah ruhiyah. Wali-wali ini kan dia tahu kalau ada wali meninggal, itu tubuhnya doang yang meninggal, ruhnya masih hidup. Maka ruh ini bisa berkomunikasi dan bisa berguru, bisa belajar, bisa bermajelis. Al-arwah junudun mujannadah. Kan hadisnya jelas, roh itu berkomplotan. Jadi tidak ada urusannya tubuh ini. Jadi jangan heran nanti Bang Dik, kalau ada teman-teman ini duduk di sini tapi ruhnya udah kemana-mana gitu. Dicerita aja kalau tuh di samping antum tuh udah kemana-mana dari tadi tuh. Apa kata Ibnu Ta'ilah? Ciri-ciri orang nggak usul kepada Allah, min alamatil i'timad alal amal. Ciri-ciri orang nggak pernah sampai kepada Allah. Nuqsanur roja inda wujudi zalal. Dia harapannya pupus ketika terjebak maksiat. Berarti dia itu berkeyakinan sampai ke Allah tuh pakai amal. Jadi kalau amal nggak kurang, kayaknya doa nggak mustajab nih. Emang Allah saat beramal dengan Allah saat tidak beramal beda? Antum sholat duha, orang nggak sholat duha, Tuhannya sama nggak? Allahnya sama nggak? Sama kan? Nah, hijab pertama itu hijab amal. Nah, inilah teguran Nabiullah Khidir sebenarnya kepada Khidiriyah ini. Dan kemudian diabadikan oleh baginda Nabi dalam kalamnya, kalian tidak masuk surga, la yadkhulu ahadukumul jannata bi rahmati. Kamu enggak masuk surga la yadkhulu ahadukumul jannata bi amali. Kamu enggak masuk surga karena amalmu. Berarti ini perintah menanggalkan hijab amal. Gitu mana ya? Bener ya? Hadis Sahih Bukhari itu. Jadi Imam Bukhari ini saya ngecek di mana sih kunci-kuncian kewalian Imam Bukhari. Ternyata ada beberapa hadis-hadis yang itu adalah kunci-kuncian makomnya dia. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan. Maka Imam Bukhari walaupun ngomong, aku tidaklah beramal sesuatu kecuali aku siapkan jawabnya di sisi Allah. Itu lagi beliau bab fikih. Tapi dalam bab ruhani dia nggak ngomong gitu. Ya, dia nggak ngomong gitu. Nah itu bab menanggalkan kita nggak bersandar ke amal. Itu sebabnya jumlah riyadhah zikir yang Nabi ajarkan 10, 33, 25, 33, 34, 70. Ya.
100 kan gitu yang Nabi contohkan. Lalu Sayyidah Sofiyah zikir 4.000 biji. Lalu kemudian Nabi naikin biar nggak ada hitungan. Itu maksud latihan-latihan tadi itu bukanlah Allah bisa dicapai dengan angka tertentu. Nabi sindir sahabat Nabi, sabaqal mufarridun. Telah dahulu orang-orang yang mufarridun, wali-wali mufarrid kepada Allah. Lalu ditanya oleh para sahabat, siapakah mufarridun wahai Rasulullah? Mufarridun itu az-zakirun Allah katsiran wa zakirat. Orang yang banyak ingat Allah, baik laki atau perempuan. Zikir itu kalau bab lainnya, orang yang banyak bermakrifat kepada Allah. Itulah mufarridun. Jadi dia nggak ngandalin amalnya. Coba, ini jujur aja nih yang lagi ngamalin zikir 70.000. Baru memulai ada beban nggak? 70.000 nih. Ya kan? Antum mau usul dengan begitu. Allah udah nggak demen ngeliat yang begituan. Kan innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan merasa keberatan sampai kamu merasa keberatan. Allah nggak bosan sampai kamu bosan. Berarti Allah dengan kita itu, ya ruh tadi. Sambungan ruh itu. Sedikit ada malal, ada bosan di sini, Allah kayak gitu. Ini tanda-tanda kalau emang bukan amal yang bikin kita sampai. Maka ada lafaz illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Tapi Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Sekelas Rasul itu masuk surga dengan rahmat. Itu penjelasan terjemahan. Kalau versi Maulana lain lagi nanti. Yang rahmat itu siapa? Hakikat rahmat di dunia siapa? Allah menyebut Nabi sebutannya apa? Wa marsalnaka illa rahmatil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi kalau kita, ini kan puzzle nih, ayat ini kan puzzle. Coba ketemu dia. Aku tidak masuk surga, kamu tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Ada sahabat yang masih terhijab nanya, engkau begitu juga wahai Nabi? Iya, kecuali aku diliputi rahmat. Kalau diliputi rahmat, ya dialah rahmatnya. Karena dialah rahmatnya, kita harus, nama kita harus ada daftar nama si rahmat itu. Beliau kan bawa lembaran-lembaran nanti, sijil kalau di hadis itu kan. Beliau nanti nyari kita yang ada di sijil-sijil itu. Dan itu sepanjang mata memandang. Semoga nama kita ada di sana. Kalau hadis kan takut sekali yang sudah dijelaskan Maulana itu. Cuma 70.000. Sahabat Nabi 124.000. Berarti ada sahabat Nabi yang dihisab toh. Secara ilmu kudrat, iradat, ilmu takdir. Tapi ilmu syafaat kan beda. Ya Maulana. Hak jaiz. Itu yang bisa Anda jawab Maulana. Wallahu a'lam bishawab. Ilmunya berpulang ke Maulana. Insyaallah. Ya selesai lah. Sampai pagi dong. Kelas. Baik. Alhamdulillah kita sudah berapa? 3 jam ya? Dari jam 11 ya? Ini spesial sekali. Aneh biasanya nggak kuat ngomong aneh kalau Maulana hadir itu. Tapi karena beliau izin ya, izin tuh mahal ya. Dan kita spesial ada Bang Abdurrahim Akmali hadir bersama kita dan para masyayikh, para ustadz. Dan kita dapat hadiah banyak. Ada orang yang bacain kitab, ada yang bacain doa. Nanti habis ini kita tutup dengan sholawat akhir zaman. Ya, baik. Tibil kulub ya. Mohon maaf jika ada kalam yang berlebih. Jika salah itu dari saya, hawa nafsu saya yang berbicara. Jika benar itu ilmu Allah, saya pulangkan kepada Allah. Maka pujilah Allah, jangan puji saya. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ahmad wa ala sayyidina Mahdi Khalifatillah. Al-Fatihah. Allahumma bismillah. Alhamdulillah alamin. Demikian dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.